sering dengar suara-suara aneh di sini. Sampai Apalagi dengar sendiri. dengar sendiri. Jadi Seperti apa nih? kalau kita kan sering malam tuh suara kayak mesin ketik ini. Tek 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 tek. Ini kan mesin zaman kuno nih para GSP. Bunyi gini, tek 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 gitu. Bunyi ya Pak, Kencang. kencang. Sebelum diungsikan di Pulau Galang ini, jadi mereka tuh kayak dicek dari segi kesehatannya atau apa. Kan mereka juga dulu kita ceritanya dengan flu lah. Iya, iya. Makanya mereka tuh sebelum masuk ke isolasi. Astagfirullahaladzim. Ya, bersama Denny Sumargo. Jangan lupa buat kalian subscribe YouTube channel Gus Solepati Rono Rene Icut. Icut. GSP Rono Rene Icut. Nih para GSP. Ada penampakan tuh. Tiba-tiba pohonnya goyang sendiri nih. Loncat setannya. Astagfirullahaladzim. Ngeri. Ini jadi ingat ketika saya sama Mas Tukul ya syuting di sini, tertukul jalan-jalan di kampung Vietnam yang ada di Batam. Banyak monyetnya. Ngeri. Sarang astral ini. Monyetnya banyak nih para guys. Banyak banget. Lagi pacaran. Wah, banyak banget ya monyetnya nih. Tuh. Luas banget nih tempatnya di para guys ini. Nah, ini kan kuburannya nih. Nah, Anghiang Trang Grave mengenang pemakaman pengungsi Vietnam Galang Batam pada tahun 1980. Nih para GSP, ingat masa lalu ketika GSP syuting sama Mas Tukul jalan-jalan di sini nih. Oke, lanjut ke tempat yang lain. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Solepati Rono Rene Icut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini sore menjelang malam GSP hadir di Batam.
mencoba menguak kembali misteri yang ada di museum Kampung Vietnam yang penuh misteri, yang belum terungkap semuanya. Maka GSP hadir kembali di Kampung Vietnam di Batam ini untuk menguak, menceritakan kegaiban dan yang terjadi sampai sekarang. Ikutin terus Gus Oleh Pati YouTube channel GSP Rono Reni Icut. Yuk. Nah, ini ada tulisan museum. Kita lanjut. Ada 2 petugas yang lagi nyantai. Kita samperin yuk. Assalamualaikum. Masya Allah. Mohon maaf nih ganggu nih. Mohon maaf. Boleh kenalan? Boleh Pak. Bapak siapa namanya? Pak Andri Pak. Pak Andri. Ini Bapak? Dengan Bapak Muharam. Pak Muharam. Wah, betul. Subhanallah. Pak Andri. Saya penasaran dan ingin mengulas kembali ya, menguak kembali masa lalu yang saya pernah syuting di sini sama Mas Tukul dulu. Ini lokasi Kampung Vietnam sekitar berapa hektar? Dulu luasnya 80 hektar Pak. 80 hektar. Kalau untuk luas sekitar 80 hektar 80 dulunya. hektar ya. Dulunya. Kalau sekarang? Sekarang kan karena udah dibagi-bagi karena udah diambil alih kemarin untuk rumah sakit Covid. Terus di kayak ada Perkebunan, perkebunan, masyarakat. maka agak diperkecil gitu Pak. Oh gitu. Jadi sekarang luasnya tinggal 17 hektar. Ya. Kok dinamakan Kampung Vietnam itu bisa diceritakan sejarahnya? Oke, gini sambil kita cerita, Oke. sambil kita Oke, lihat. kok museum lah, langsung ke museum. langsung ke Sambil museum. cerita, oke Sambil yuk. cerita, Pak, Siap. Ya. Nah, jadi awal Gimana, Pak mulanya Andri, tuh Vietnam nih dulu kan mereka nih perang saudara Pak ceritanya. Perang saudara. Perang saudara Oh, iya. dari Vietnam Selatan sama Vietnam Utara. Oke. Jadi Nih, maksudnya lewat sini. masuk sini boleh. Siap. Oke. Jadi yang mana Vietnam Selatan ini yang melarikan diri karena mereka kayak kewalahan melawan Vietnam Utara gitu. Jadi sekitar tahun 75 Vietnam Selatan ini mulai terapung pakai perahu melarikan diri Pak. Nah, gitu. 1975. 1975. Oke ya. Terus? Jadi awal mereka terdampar itu ke Laut Natuna. Siap ya. Terus karena udah banyak Vietnam ini Pak, jadi dibuatlah laporan sama pemerintah Natuna ke pemerintah pusat. Nah, jadi dilaporkan pada saat itu Pulau Galang yang sekarang ini dulu memang betul-betul gak ada penghuni, ada cuma beberapa, jadi pulau kosong. Pulau kosong. Pulau kosong. Pulau Jadi kosong para GSP. Ngeri. Itu penduduknya nggak manusia, tapi sosok-sosok astral, sosok-sosok jin. Itu bisa dijadikan tempat persinggahan. tempat daripada persinggahan. kerajaan jin. Bener Mas? Iya. Tambah ngeri nih. Jadi Pak, Terus awal mula Vietnam masuk tuh tahun 79 ke Pulau Galang ini. Tahun 79. Terus Vietnam itu dipulangkan selama 17 tahun di sini, jadi 96 mereka dipulangkan. Oh, 96. Jadi selama 17 tahun itulah makanya ada sekitar ada kehidupan lah dulu di sini. Aktivitas ya. Itu sekitar berapa ratus jiwa pengungsi Vietnam. Iya. Jadi pengungsi Vietnam itu selama 17 tahun di sini, data yang kita dapat tuh dari hasil data itu sekitar 250.000 jiwa. 250.000 jiwa. Selama 17 tahun. Aktivitasnya apa di sini gitu? Jadi aktivitas mereka itu dulu banyak Pak. Ada juga yang bertani, bekerja seperti biasanya, tapi tetap diawasi sama pengamanan kita dari dulu ada Brimob. Iya. Dari Brimob. Ngeri. Dan ini peninggalan-peninggalannya.
Ini peninggalan Asli? asli, Pak. Coba lihat nih para GSP ini. Jadi di balik peninggalan ini ada cerita mistisnya juga, Pak. Ini yang ditunggu-tunggu para GSP ya. Di balik peninggalan ada cerita misteri yang akan diungkap oleh Bapak Andri. Gimana Jadi, Pak Andri bisa gini. ceritakan nih? Mas Gus ya, Oh, kalau ini kita di sini kan jaga oh. 3 hari ya kan. Jadi kalau malam tuh kita sering lah dengar suara-suara aneh di sini gitu. Sampai Apalagi- Andre dengar sendiri. Dengar sendiri. Jadi Seperti apa nih? kalau kita kan sering malam tuh suara kayak mesin ketik ini. Tek 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 Tek, tek. tek, Ini kan tek. mesin zaman kuno nih para Iya. GSP. Bunyi gini, tek tek tek. Tek 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 gitu. Bunyi ya Pak. Kenceng? Kencang. Lah Pak Andri posisinya di mana? Kadang kita kan ke toilet sebelah ini kan toilet, Pak. Oh, oh. Kadang kita tengah buang air kecil. Astagfirullahaladzim. Itu kayak tangan robos. Jadi di sini hal-hal yang seperti itu memang Udah biasa. biasa, Pak. Jadi Selain ada suara ketik, apalagi Mas? kadang suara orang mandi. Kamar mandinya mana? Kamar mandi kan di sini terbagi 2 nih. Oh. Ada yang di sebelah sini, Sebelah di belakang situ. sini sama di belakang sana, di sebelah musola sana kan. Iya. Jadi ya itu tadi kalau kita misalnya lagi mandi di sini, kadang suaranya terdengar air lagi di sana. Sekali kita cek tuh rupanya nggak ada orang. Nggak ada. Nggak Dan ada orang. bekasnya ada nggak? Bekas airnya nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Tapi kita dengar kayak suara orang lagi mandi gitu. Jelas suaranya. Jelas, Pak. Krok krok juru. Lah mistisnya di sini. Pak Andri nggak takut kayak gitu? Ya sebenarnya kalau awal-awal dulu waktu kita kerja kita ada rasa takut, Pak. Cuma Oke. karena kita udah terbiasa di Nah. sini, jadi ya hal-hal seperti itu ya harus kita lalui lah. Iya. Nah. Nah, pernah nggak lihat sosok penampakan seperti orang Vietnam? Nah jadi kalau untuk saya sendiri ya Pak, kalau untuk penampakan secara langsung itu tidak pernah saya. Tapi kalau sekilas nah, kita mau lewat, dia Nah, lagi duduk Nah. atau apa gitu, sering. Sering. Sosoknya kayak apa? Dia nggak menampakkan muka Pak, tapi kayaknya cewek, kadang anak-anak ada juga, rambut panjang. Pokoknya dia nggak pernah menampakkan muka, tapi dia kadang sering Dia duduk, aktivitasnya duduk aja, duduk, tapi bersuara nggak? Nggak. Seperti orang menyanyi atau apa gitu enggak. situ datangin nggak? Pas sekilas langsung datangin gitu. Enggak, saya nggak berani Pak. Tapi saya udah cuekin aja. Gitu. Nah Telepon kalau lah masa lalu kayak gini nih. kalau ini khusus jarak dekat Pak, kayak kita menghubungi jarak dekat gitu. Jadi kayak Oh ini yang diputer-puter gini. diputar-putar. Jadi 2, 8, 9. kayak gitulah. Kiluan. Nah ini asli zaman dulu. Asli Pak ini. Jadi mereka tuh suka juga bertanam dulu kan. Oh, Makanya barang-barang ini Jadi ini peninggalan asli orang Vietnam. orang Vietnam. Oke. Oke, kita telusuri ke sini. Ini radio ini. Ini radio Pak. Subhanallah. Radio tahun 80-an. Ini komputer apa nih? Iya, kalau ini udah masuk tahun 90-an, Pak. Oh iya, oke. Ya, ini spesial. Ini patung apa aja nih? Nah, kalau ini memang mereka tuh di sela-sela apa? Kalau nggak ada kegiatan, mereka tuh orang Vietnam nih suka kayak bikin hasil karya tangan gitu, Pak. Kayak bentuknya orang-orang Ya, ini kayak Buddha. Jadi di sini Buddha tuh ya? kan ada 3 agama. Ada Katolik, Buddha, Tapi ini sama Islam. Cuma Islam nggak banyak. kuno bang, ini asli yang zaman dulu. Tapi ini pembuatan zaman Vietnam dulu. Vietnam. Orang Vietnam. Asli berarti kan? Asli. Iya. Nih sampai begini nih. Ini sendal, kok cuma satu. Satunya lagi jejaknya nggak tahu entah kemana. asli ditemukan. Asli. Berat ini Pak. Iya berat banget nih. Ini sendal perempuan kayaknya ya. Perempuan, benar. Perempuan ya. Heeh. Berat para GSP.
Ini sudah berapa puluh tahun kalau dihitung ini ya? Itulah kemungkinan ini tahun 80-an. Oke. 80-an. Oke. Sekitar 40 tahun lah umurnya. Oke. Ini Nah, kalau barang-barang ini tinggal yang tersisa aja gitu Pak. Yang tersisa, ya. Setelah mereka dipulangkan, jadi kita kan pembersihan nih. Mana barang-barang yang masih terus bisa bekas-bekas dipajakan. rumahnya zaman dulu ada. Kalau untuk baraknya ada. Baraknya namanya baraknya. Barak. Jadi mereka tuh tinggalnya per barak gitu Pak, pakai zona. Jadi nanti kalau kita mutar ke sana masih ada satu barak kuning kita bilang. Gitu. Oke, kita ke sini Pak Andri. Boleh? Nah, ini apa nih Pak Andri? Kalau ini buku kitabnya Pak, Vietnam tapi Katolik nih. Oh, iya. Boleh buka satu aja nggak? Bisa yang atas Boleh itu. Pak, silakan. Oh. Iya, kemungkinan bahasa Vietnam. Saya nggak ngerti soalnya. Nah, kalau ini tinggal foto-foto petugas Pak. Ada petugas PMI-nya, petugas guru yang ditugaskan dari PBB dulu, UNHCR. Nah, Sama ini karyawannya. ya sarana ibadah. Nah, dan ini sarana kegiatan ibadah pengungsi di Pulau Galang. Galang. Oh, ini. Ini yang di atas itu ya? Iya, ini yang di atas. Kalau ini nanti ada di pas kita mutar nanti ada juga. Kalau ini Pak Indri Kalau ini di bukit sana Pak nanti ke dalam. ke sana ya. Sarana pendukung dan Ke kemasyarakatan. masyarakat. Ini asli orang Vietnam ya di sini nih. Kegiatan di sini waktu itu. Iya Pak, asli Vietnam sama orang kita ada juga. Oh iya, ini kegiatan masa lalu ini, aktivitasnya seperti ini. Nih, celananya masih cingkrang-cingkrang Cingkrang. gitu. Beda sama celana kita sekarang nih. Sekarang. Galang Pengungsi, Refugee ya. Camp. Oke. Ini orang Vietnam Orang dulu. Vietnam Pak. Ini celananya sih. Zaman dulu di PSP nih. Rata-rata mereka dulu banyak yang gondrong. Oke, kita ke sini nih. Ya seru juga nih. Oh. Kalau ini proses pengangkatan kapal. Dulu kan mereka Proses pengangkatan kapal pengungsi dari Pelabuhan Pelabuhan Cijantung ke Site Galang 2 tahun 2000. Oh. Jadi bekas-bekas kapal mereka dulu berangkat dinaikkan. Oh Proses iya nih, pengangkatan. diangkat nih. Oh, ditaruh di mana sekarang? Sekarang ada di kandang rusa tadi Pak. Oh, yang dicat biru itu. Cat biru itu. Cuma itu udah di semen. Di semen. Terus Pak Andri Ini terus. juga kayak petugas P3V-nya dulu dari PBB gabungan sama orang kita Indonesia. Kalau ini mereka juga punya KTP khusus Pak, Loh. pengenal waktu di pengungsian di sini. Oh Jadi iya. KTP-nya khusus penghuni P6 yang berada di Pulau Galang. Iya. Nah, jadi mereka punya KTP khusus. Ini guru dari UNHCR juga yang pernah bertugas di sini. Oh iya. Ini guru juga. Para guru yang ditugaskan UNHCR PBB Jadi di dari- camp Pulau Galang. Bermacam-macam negara sini. Dari kita Indonesia pun ada juga. Iya. Oke, lanjut kemana nih? Ini data apa Kalau ini? ini data penghuni Pak, beberapa yang kita dapat kita pajangkan. Kalau untuk semua mungkin penuh Pak. Iya, coba nih, para guys nih, kita teliti nih, namanya Pang Cui An, Chao Toan Luk, Ang Ti Tu Tui. Waduh. Pokoknya kalau baca ini semua. nggak kebaca kita kalau semuanya. Oke. Nah, Kalau Ini miniatur- miniatur Pulau Galang. Pulau waktu Galang. zaman pengungsian dulu. Jadi dibuat sama mungkin dengan dulu. kita di mana ini? Posisi Sekarang ini? posisi kita di sini, Pak. Oh, di situ. Heeh. Posisinya di sini Posisi kita di ini. sini nih. Lah, ini maksudnya apa ini nih? Nah, kalau ini lukisan ini, Pak, gambaran dari cerita mereka saat mereka berlayar. Jadi
inilah dengan muatan kapal yang kecil tapi dimuatkan dengan orang yang begitu banyak. Ini asli nih. Asli Pak, Ini kehidupannya masa lalu ya. kehidupan saat ini. Oke. Nah, ini gambaran cerita mereka waktu kalau ada yang saat belayar itu ada yang sakit, ada yang apa itu, ya udah ginilah posisinya. Oke, saya tertarik ini nih para GSP nih. Cerita masa lalu ceritanya, apa ini? Mereka ini sebelum diungsikan di Pulau Galang ini mereka tuh dikumpul dulu Pak. Jadi mereka tuh kayak dicek dari segi kesehatannya atau apa. Karena kan mereka juga dulu kita ceritanya punya penyakit ya kan yang menular. Iya. Makanya mereka tuh sebelum masuk camp tuh diisolasi dulu sama tim kesehatan, tim medis. Ini Mas, Kalau ini lukisan kayak pekerjaan gitulah intinya Pak. cerita masa lalu ketika menyeberang ya dari laut ke sana untuk ya bekerja cari nafkah, benar? Iya. Perjuangannya gitu loh, membelah laut, membelah air untuk cari nafkah untuk keluarga. Subhanallah. Ada yang manggil-manggil di sana, Mas, denger nggak? Ih, Mungkin coba kita ini Pak. ketelusuri di situ. Itu tempat Boleh. apa itu? Jadi kalau kita lanjut ke sebelah, Iya. nah inilah sisa-sisa bangunan lama juga Pak. Itu tadi yang saya bilang. Jadi kalau sini kan toiletnya kan terbagi dua ya kan. Jadi kalau kita di sana bisa dengar juga yang di sebelah sini. Tembus berarti ada energi yang menghubungkan ya tempat sana sama tempat sini. Berarti ini ada lingkaran. Ya. Inilah bekas juga bangunan lama. Ini bangunan zaman Vietnam, Vietnam dulu juga, pengungsi. Begini nih. Begini. Cuma ini udah direnovasi. Udah renovasi sedikit. karena Ya, udah hancur ya. udah Akhirnya hancur. ini dibagusin. Ini kayak gini nih bangunannya para guys. Ini direnovasi. Ini suaranya di sini tuh. Ya kalau di sini udah memang nggak asing lagi Pak. Kita pun Iya, malam kadang-kadang di sini. Nih masih. Suaranya denger banget tuh. Nah itu tempat apa itu Mas? Nah kalau itu dulu tempat apa kayak orang Cina menganut kepercayaan kayak patung gitu nanti ditaruh situ kayak nyembah gitu lah Pak. Boleh kita sebentar ke situ? Boleh. Ayo. Cuma isinya udah kosong, udah dipindahkan. Iya. Berarti zaman dulu sampai sekarang apa kampung Vietnam itu kosong aja, nggak ada Kosong. penghuninya Nggak sampai ada. sekarang. Sampai sekarang. Jadi auranya tetap masih kayak sepi. Iya. Sini, ya. Nih kalau saya telusuri nih, ini ada pintu gerbang menuju kerajaan gaib yang ada di wilayah sini, ya. Terus ketika saya telusuri masuk ke dimensi lain, ke danau atau saya ngelihat ada air, mungkin itu danau menghubungkan dengan laut, terus ada jembatan. Astagfirullah. Banyak yang menangis kisah masa lalu. Astagfirullah. Ini merinding nih. Ya. Mana yang bisa merasakan pasti tahu Pak di sini. Ngeri benar. Dan di sini juga kehidupan yang begitu sadis ya. Tujuannya untuk merantai kasih, tetapi apa yang terjadi? Rantai-rantai kesengsaraan Kesengsaraan. yang tumbuh dan berkembang di sini. Mereka Benar. tertekan, ya, tertindas dari kisah perang saudara. Astagfirullahaladzim. Ini muncul semua ini yang saya rasakan di sini. Astagfirullahaladzim. Ini kan kelihatan gelombang dari aura itu kelihatan mencekam banget.
Itu kalau masuk ke sana bisa orang itu bisa nggak kembali. Karena apa? Ada dimensi lain yang mendorong untuk ke sana. Oke, saya coba ini aku penasaran dengan Boleh. ini tempat silakan, Pak. ritual orang Cina, Pak. Cina. Heeh. Tapi waktu pengungsian gitu atau habis selesai? Masih pengungsian, sekarang udah dipindahkan tempatnya. Jadi Cina itu kan sistemnya dia kalau udah dipindahkan, nah Ini aromanya dan auranya masih terasa banget nih para GSP ini. Ini ada yang tidak suka di samping kiri. Cuman kelihatan mata sama kuping yang panjang. Apa itu?